Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Untuk saat ini saya akan membahas tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan judul bahasan hak asasi manusia. Di mana dalam tujuan pembelajaran ini kita akan membahas tentang menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila, yaitu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam poin kedua, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam poin ketiga, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan poin keempat, menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin pertama, bagian A, kita akan membahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia, di mana dalam pembahasan tersebut bahwa hak asasi manusia lahir tidak terlepas dari sejarah karena adanya penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa kepada rakyat atau bawahannya, di mana dalam perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi ke dalam periode, yaitu periode pertama sebelum kemerdekaan, yaitu kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional. Periode sesudah kemerdekaan, legitimasi adalah hak asasi manusia di Indonesia secara formal tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Pada periode 1945 sampai 1959, Indonesia ikut serta menandatangani dan mengesahkan meratifikasi dua konvensi internasional, yaitu yang kita kenal dengan nama Konvensi Geneva dan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan. Terdapat pula rencana aksi nasional hak-hak asasi manusia. Seperti RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia di Indonesia. Manusia memiliki hak kodrati yang meliputi seperti hak hidup yang kita kenal dalam bahasa Inggris the right to life, atau pengertiannya adalah hak untuk merdeka, the right to liberty, dan hak memperoleh atau memiliki kekayaan, the right to property. Macam-macam hak asasi manusia itu mencangkup seperti poin pertama, hak asasi pribadi. Poin kedua yaitu adalah yang kita kenal hak asasi politik. Poin ketiga, hak asasi ekonomi. Poin keempat, hak asasi hukum. Poin kelima, hak asasi sosial dan budaya. Dan poin terakhir yang keenam yaitu hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia yaitu yang pertama, poin pertama yaitu hakiki. Poin kedua yaitu universal. Poin ketiga yaitu permanen atau tidak dapat dicabut. Poin keempat, tidak dapat dibagi. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Contohnya, kita lihat dalam lingkungan sehari-hari kita, yaitu seorang pelajar akan mendapatkan haknya, yaitu ilmu pengetahuan, setelah ia menjalankan kewajibannya, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Bagian B, sekarang kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di mana di sini dijelaskan bahwa sebagai ideologi negara, Pancasila itu mengandung nilai-nilai, yaitu yang kita kenal, yaitu ada 3 nilai: nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Di mana dalam nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah sebagai berikut, ada 5 poin. Poin pertama yaitu adalah yang kita kenal dalam
isi dari Pancasila yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Poin kedua yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin ketiga, persatuan Indonesia. Poin keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima terakhir yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perwujudan nilai instrumental umumnya biasanya yaitu berbentuk seperti peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah. Sedangkan nilai praksis terwujud pada penerapan nilai-nilai Pancasila baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Bagian C, sekarang kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di mana dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia itu kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu adalah meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat bersifat kejahatan biasa. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu adalah ordinary crimes, dan kejahatan luar biasa extraordinary crimes. Di mana dalam faktor penyebab pelanggaran HAM itu berasal dari dalam diri seseorang, yaitu poin pertama yaitu tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Poin kedua yaitu belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Poin ketiga, karena adanya sikap individualisme. Poin keempat, kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Poin kelima, rendahnya sikap toleransi. Faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri seseorang adalah karena adanya lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum seperti penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kemajuan teknologi. Di mana dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia meliputi, mungkin kita sudah mengenal poin pertama yaitu tentang peristiwa Tanjung Priuk, yaitu sekitar tahun 1984. Poin kedua yaitu peristiwa Aceh tahun 1990 sampai 1998. Dan poin ketiga yaitu kasus terbunuhnya Marisinah tahun 1993. Poin keempat, kasus terbunuhnya wartawan Udin tahun 1996. Dan yang kelima, tragedi Trisakti dan Semanggi tahun 1998. Dalam poin keenam, di sini pun dibahas tentang peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat, yaitu sekitar tahun 1999. Bagian D, kita akan membahas tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Di mana dalam pasal 28I ayat 4 tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Di mana di dalam upaya penegakan hak asasi manusia tersebut, kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM antara lain yaitu ada 4 poin. Yang pertama, 1. Kewajiban untuk menghormati dalam kurung the obligation to respect, hak asasi manusia. Poin kedua, kewajiban untuk melindungi dalam kurung the obligation to protect, hak asasi manusia. Poin ketiga, kewajiban untuk memenuhi dalam kurung the obligation to fulfill, hak asasi manusia. Poin keempat, kewajiban untuk memajukan atau mengembangkan atau meningkatkan dalam kurung the obligation to promote, hak asasi manusia. Di mana dalam upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM bergantung pada kondisi pelanggaran. Apabila termasuk dalam pelanggaran kategori berat, penyelesaiannya melalui peradilan HAM. Namun, apabila pelanggarannya merupakan kategori ringan atau biasa, penyelesaiannya melalui peradilan umum. Ya, terima kasih pembahasan untuk bab hak asasi manusia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi wawasan untuk kita semua.
Wallahul taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.